Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Untuk kali ini, seperti biasa, saya membuat video untuk menjelaskan sekaligus memberikan sebuah contoh ya dasar pemrograman. Dan sekarang materinya adalah struktur perulangan pada bahasa pemrograman C++. Perulangan ini bisa nanti disebut looping teman-teman ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya saya sebut looping karena ya emang lebih gampangnya gitulah daripada kita ngomong perulangan agak panjang gitu ya, mendingan looping gitu lebih enak. Oke, kita lihat. Oke, kita lanjut. Saya akan bacakan dan silakan nanti disimak. Jika ada yang penting silakan dicatat seperti biasa ya teman-teman ya. Oke, perulangan atau yang sering disebut dengan looping ya, merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Nah, silakan teman-teman dipahami. Jadi perulangan disebut juga dengan looping dan perulangan ini atau looping ini adalah sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, oke. Kemudian ada batasnya. Nah, pertanyaannya, jika tidak ada batasnya gimana Pak? Ya perulangannya nggak akan berhenti. Ya, itu kita sebut looping terus-terusan seperti itu ya. Jadi infinity loop. Ya, kalau infinity loop artinya ya loopingnya nggak berhenti gitu. Nah, itu nanti akan menyebabkan programnya error. Yang kedua, komputernya bisa crash atau hang jika melakukan program terus-terusan gitu ya. Nah, kemudian, ini nggak akan saya baca semua ya. Ini gambaran aja. Ya teman-teman disimak sendiri. Nah, contohnya salah satu looping dalam kehidupan nyata, misalnya seperti ini teman-teman. Mungkin dulu kalian saat SD atau SMP itu ya pernah mengalami seperti ini. Misalnya kalian punya masalah nih, ya kalian nggak pernah masuk gitu, bolos mulu gitu. Nah, kemudian ketemu tuh sama guru BP atau guru mata pelajaran lain gitu ya. Nanti kalian disuruh ngebuat tulisan seperti ini. Saya tidak akan bolos lagi, misalnya misal ada yang 50 kali, ada yang misalnya baik kertas folio ya, full semuanya gitu, depan belakang, ada yang pakai kertas lembar juga. Nah, itu kan looping teman-teman. Ya, looping itu selalu kata yang sama secara berulang-ulang. Nah, kemudian pasti ya dalam satu lembar buku itu pasti ada batasnya. Ya, entah itu per barisnya 38 baris atau ada 50 baris, itu ada batasnya. Jadi nggak infinity, nggak tiada batas gitu ya, semuanya ada batasnya. Jadi teman-teman contoh looping sederhana yang ada di dunia nyata seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, perulangan ini ya definisinya sederhana nih ya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan loop. Jadi instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, ini adalah definisi secara pemrogramannya teman-teman ya. Jadi instruksi program ini berupa apa aja Pak? Instruksi program itu bisa macam-macam. Ya, nanti kita akan pelajari di bawah, masih ada lagi. Jadi yang tujuannya adalah untuk mengulang beberapa baris perintah. Jadi ada saatnya kita nggak harus menuliskan satu persatu. Nah, jadi kalau satu persatu ditulisin misalnya 1 sampai 10 mungkin ringan. Jika misalnya kita menuliskan 1 sampai 1000, nah itu tangan kita udah pasti pegel tuh ngetiknya. Ya. Oke, kita pelajarin dulu nih struktur perulangan ya. Oke, ini ada. Oke. Ini adalah contoh struktur perulangan teman-teman. Jadi program di atas ini adalah outputnya ya atau hasilnya menghasilkan seperti ini. Ya saya tidak akan bolos sekolah lagi sebanyak 10 kali loh. Ini asal dari mana Pak kok bisa 10 kali? Nah, sekarang coba kalian lihat. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi silakan di ini dulu. Kita akan fokus pada bagian ini. Ya, segini aja. Nah. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, silakan perhatikan lagi. Kemudian dari ini kita akan menggunakan perulangan for. Ini adalah perulangan yang paling sering digunakan khususnya untuk programmer pemula atau misalnya buat belajar seperti kalian ya. Jadi nanti kita lihat seperti ini. In A, kita buat deklarasi dulu teman-teman ya. Ini emang formatnya seperti ini ya. In A, integer A adalah 0.
Kemudian ini pembatas ya, titik koma ini sebagai pembatas. Kemudian A-nya kurang dari 10. Ya, ingat ya, A-nya kan 0, A-nya kurang dari 10. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian A-nya plus plus, ingat ini apa? Ini decrement. Decrement dan increment kalian udah tahu ya. Jadi kalau yang A plus plus itu artinya adalah A sama dengan A ditambah 1. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini paham teman-teman ya? Oke. Contoh program berjalannya seperti ini teman-teman. Ya. Contoh program berjalannya seperti ini. Misal ya, programnya udah berjalan. Nah, proses yang akan dilakukan oleh for ini seperti ini. Ya, misalnya in A. Oke. A 1. A-nya adalah 0 ini yang pertama ya. Nah, A-nya adalah 0. Kemudian A ini bakal dicek. Sama siapa diceknya? Diceknya sama di sini. Nah, apakah A kurang dari 10? Yes, ya. Ya. Nah, maka lanjut ke sini. A-nya plus plus. Artinya apa? A sama dengan A gini ya. A sama dengan A ditambah 1. Berapa? Ingat ya, awalnya A-nya 0. Jadi di sini adalah 0. 0 tambah 1 berapa? 1. Ya. Selanjutnya turun ke bawah. Ke bagian yang ini akan menampilkan code saya tidak akan bolos sekolah lagi. Oke, ini yang pertama ya. A-nya adalah 1. Yang kedua, nah kita hapus lagi. Nah, sekarang udah berjalan nih. Dia akan jalan secara berulang. Jadi kalau udah keluar dari sini, dia bakal muter lagi ke sini. Nah, sekarang posisinya adalah A-nya berapa tadi? 1 ya? Nah, 1. Kemudian dicek lagi ke sini. A-nya kurang dari 10 enggak? Iya. Nah, maka kalau balik lagi, A-nya sama dengan A ditambah 1. Awalnya berapa A-nya? A-nya 1. Tambah 1 jadi berapa? 2. Ya, begitu seterusnya. Ya, kemudian di akhir nih, di ending. Ya, di ending. Sekarang coba. Sekarang posisinya A-nya udah bukan lagi 2. Ya, A-nya adalah misalnya 9 gitu ya. Nah, A-nya sampai 9. Nah, sekarang A-nya adalah 9. Ya. A sama dengan 9. Sekarang dicek, apakah A kurang dari 10? Ya enggak? Iya. Maka lakukan ini. A plus plus. A sama dengan A ditambah 9. A-nya berapa tadi? Ditambah 1 ya. Nah, A-nya tadi kan 9. Nah, sekarang hasilnya berapa? 9 tambah 1. 10. Ya. Nah, ini udah ending nih. Udah 10 kali per ulangan. Ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. A-nya sudah 10. Ya, maka bakal dicek sama ini programnya. Apakah A kurang dari 10? Gimana? Enggak. Ya, udah berakhir. Maka kalau ini pengecekannya sudah selesai, udah bukan kurang dari 10 lagi, maka programnya selesai. Ya. Stop jadinya. Nah, maka nanti akan menghasilkan saya tidak akan bolos lagi sebanyak 10 kali. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, ini adalah penjelasan dari beberapa script yang kita tuliskan. Jadi for ini, yang pertama ada startnya, terus ada kondisi yang tadi kita ngecek tuh, terus ada increment. Increment tuh buat nambahin satu persatu gitu ya. Nah, startnya yang mana? Yang ini. Kita deklarasi dulu bahwa A merupakan tipe datanya integer yang nilainya adalah 0. Kemudian ada kondisi di sini. Kondisi ini bisa disebut juga sebagai batas gitu ya. Kita batasnya mau sampai berapa nih gitu. Nah, sekarang saya pengen nulisin 10. Jadi saya tuliskan A-nya kurang dari 10. Ya, kalau misalnya kalian mau nulisin 20 gimana? Ya, 10-nya diganti. Jadi 20. Gitu ya. Nah, supaya perulangannya berjalan gitu ya, biar ada batasnya, maka
Dituliskan seperti ini, A++. Jadi kayak tadi, contohnya tadi. A-nya terus bertambah sampai kemudian menuju batas yang sudah ditentukan gitu. Kalau misalnya batasnya udah melebihi, ya programnya udah berhenti. Tapi pertanyaannya kalau misalnya ininya nggak dikasih gimana Pak? Ya pasti programnya error. Atau bisa terjadi apa? Infinity loop. Gitu teman-teman ya. Nah, in A, ini ada penjelasannya ya, silahkan nanti dibaca ya. Ini in A, deklarasi, terus A kurang dari 10 merupakan kondisi perulangan, atau dengan kata lain mengulangi mau berapa kali nih, gitu. Terus A plus merupakan operator increment pada variabel A, yang akan agar terus bertambah 1 gitu ya, atau A sama dengan A plus 1, sama aja ya. Oke, ada berapa jenis perulangan nih? Ya, ada 3. Ya, yang pertama ada for, ada while, ada do while. Masing-masing punya kelebihannya dan kekurangan masing-masing ya. Jadi bukan kelebihan kekurangan masing-masing. Mungkin kalian kondisinya lagi butuh yang mana sih gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya kalian mau yang ada batasnya secara awal gitu ya, udah ditentukan dari awal ya pakainya for. Tapi kalau batasnya tidak ditentukan di awal, kita menggunakan while. Tapi kalau kalian ingin mengulangnya 1 kali gitu kan baru dicek, itu menggunakan do while. Nah, nanti kan akan kita cobalah ya. Kita coba. Lanjut. Oke, contoh perulangannya ya. Ya teman-teman silakan disimak, nanti akan saya contohkan ya. Oke, contohnya for seperti ini. Nah, yang tadi udah kita coba ya. Coba sekarang saya buka teks editornya. Kita coba ngoding bareng-bareng ya. Oke, kita buat file baru. Kita save dulu ya. Kita save dulu namanya misalnya contoh for gitu ya. Oke, kita buat template dasar dulu ya. Include Oke, kita save dulu. Oke, yang dasarnya ya. Jadi kita akan coba membuat sebuah perulangan for yang sederhana kayak tadi. Nah, yang pertama kita tulisin apa? Yang formatnya adalah seperti ini. For buka kurung tutup kurung. Nah, kita buat deklarasi in A sama dengan 0. Ya, kita usahakan apa namanya awalnya berawal dari 0 ya, supaya nanti kita nggak pusing lah. Oke. Titik koma batasnya misalnya A kurang dari 10. Nah, saya ingin membuat 10 perulangan. Ya, batasin lagi A++ seperti itu. Oke, kemudian pakai kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup. Nah, nanti isinya adalah program atau baris program yang akan kita jalankan. Oke, saya akan menjalankan sederhana aja ya. Yang kayak tadi aja, buat nampilin saya tidak akan bolos sekolah lagi. Oke, kita code ya buat nampilin. Kutip misalnya saya tidak akan bolos sekolah lagi. Ini ya. Selesai ya? Oke. Nah, sekarang kita save dulu. Terus lalu kita compile dan jalankan yang ini nih. Compile and run. Oke, berhasil ya? Berhasil ya? Maaf. Ini yang tadi yang lama. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Saya compile dulu. Saya jalankan. Nah, berhasil ya. Nah, kita nggak tahu nih. Ini ada berapa nih? Gara-gara nggak ada enternya. Coba kita kasih enter dulu ya. Kalau kita mau ngasih enter, kita tambahin apa nih? Nah, kita tambahin seperti ini ya. Handle. Gitu. Oke, kita coba ya. Kita compile lagi. Jadi, compile ingat ya. Compile setelah diedit, kita compile dulu, baru kita run. Nah, coba hitung ada berapa nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 kali ya teman-teman ya. Pak, saya bingung nih, kalau misalnya kayak gini doang, depannya kita kasih nomor aja yuk. Oke, ya kita kasih nomor. Nah, misalnya di depan barisnya kita kasih nomor supaya nanti ada berapa baris kita bisa ngeliat lah. Ya, caranya gimana? Caranya di depan sini ya, sebelum saya awal gitu ya, saya tidak akan bolos lagi, kita kasih misalnya pembatas seperti ini ya. Kemudian kita kasih variabel yang berulang di sini. Pasti ini bakal nambah nih 0 0 0 tambah 1 gitu ya. Nah, kita kasih aja huruf A gitu ya, variabel yang di sini. Coba kita compile lagi, kita jalanin. Nah, udah muncul nih angkanya, cuma masih belum rapi. Coba kita rapiin lagi. Kita kasih spasi sama minus kayak gini. Oke ya, kita save, kita jalan lagi. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kita jalankan ya, nanti munculnya seperti ini. Nah, saya tidak akan membawa skala lagi 10 kali ya, tetapi masih nih, ininya dimulai dari angka 0 ya. Kenapa kok dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka 9? Nah, sekarang teman-teman bisa dilihat dari sini ya. Yang pertama, angka yang pertama A-nya adalah 0, kemudian A-nya itu kurang dari 10. Nah, sekarang nilai maksimal yang kurang dari 10 itu berapa? Ya pasti 9 ya. Nah, itu teman-teman. Jadi 0 sampai 9 ada berapa angka? 0 sampai 9 ada 10 angka atau 10 urutan. Nah, sekarang saya pengen ini tuh 0 ini berubah jadi 1 supaya nanti endingnya di 10. Gimana caranya? Ini ada beberapa cara teman-teman ya. Bisa juga seperti ini. Ini ya, A-nya kita tambah jadi 1 gitu. Seperti ini. Nah, ini juga bisa. Coba kita coba ya. Kita compile dulu. Kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman ya. 1 sampai 10. Nah, ini berhasil nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau menggunakan kayak gini, ini caranya simple. Tapi kalau kalian pengen agak keren dikit, ya ini kita hapusnya ya. Kita ubahnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, nilai awalnya kita ubah. Bukan 0, tapi 1. Nah, ini diubah juga nggak? Jadi 11 gitu. Ini ya, oh jangan. Gini aja. Kita menggunakan operator relasinya yang sesuai. Supaya nanti bisa sampai ke angka 10. Gimana? Ditambah ya kurang dari sama dengan, supaya nanti A-nya bisa sampai ke 10. Nah, sekarang kita coba ya. Kita compile, nah, terus kita jalankan. Nah, sama ya teman-teman ya. 1 sampai 10. Seperti itu. Ini adalah contoh yang for. Oke, sekarang kita lihat lagi materinya. Kita udah berhasil nih. For ya. Ya teman-teman nanti silahkan dicoba pakai aplikasi yang kemarin ya, yang CXX Droid. Oke, sekarang kita menggunakan while. Nah, kalau while tulisannya agak beda nih, kayak gini. Ya. Oke, sekarang kita coba aja ya. Nah, saya buat file baru, misalnya kita simpan dulu. Jadi contoh while. Oke, ini kita copy paste aja teman-teman ya. Kita copy, kita paste di sini. Ah, gini, cuman ini kita ganti. Oke. Sekarang saya coba. Tadi kalau while itulah seperti ini, kita buat dulu deklarasinya di awal ya. Sekarang kita nggak menggunakan 0 lagi, menggunakan 1 aja, biar enak. Kemudian kita while ya, while itu artinya selama ya, selama A kurang dari 10, karena saya ingin membuat ini ya, kita samakan kayak tadi. Kemudian jalankan, nah, baik kurung awal apa jalankannya, code ya A kayak tadi ya, bersama. Terus misalnya kita ubah kata-katanya, misalnya saya akan terus mengerjakan tugas gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini contoh sederhananya ya. Nah, sekarang kita coba compile. Oke, kita jalanin. Nah, gak berhenti nih, kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, ini namanya infinity loop ya, atau looping yang nggak ada ujungnya. Kenapa seperti ini? Karena
perulangannya belum berjalan. Ya, ingat coba apa yang kurang? Yang kurang adalah A-nya nggak tambah satu per satu. Ya, jadi A-nya itu nggak nambah gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di bawah sini, nah kita tulis kayak gini. A plus plus gitu supaya nanti A-nya nambah satu nambah satu nambah satu sampai mendekati 10 ini. Oh ya, sorry. Kita segini ya. Nah, biar sama kayak tadi. Jadi A-nya adalah 1. Jika A-nya kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka jalankan ini. Setelah jalankan ngapain? A yang di sini ya, A yang di sini itu ditambah 1. Jadinya berapa? 2 ya. Nah, sekarang anggap aja sekarang ini berubah jadi 2. Nah, adik cek sama dia, selama A-nya kurang dari 10, A-nya berapa? 2 gitu ya. Maka jalankan lagi, lalu ditambah lagi, seterusnya berputar terus ini. Sampai A-nya 10 gitu ya. Udah nggak bisa berjalan lagi. Nah, sekarang kita compile lagi. Kita jalanin. Nah, berhasil ya. Nah, cuma masih belum rapi nih. Kita rapiin dulu. Gimana caranya? Nah, gini ya, pakai angle gitu. Kemudian ini kita rapiin juga. Nah, gini. Oke ya, kita save. Nah, kita compile dulu, lalu kita jalanin. Nah, sama kayak tadi ya. Saya akan terus mengerjakan tugas seterusnya sampai angka 10. Sampai sini teman-teman paham ya? Nanti silahkan dicoba masing-masing ya. Oke, lanjut ya. Kita lihat yang dual. Oke. Ini enak nih ya yang dual. Nah, contoh penulisannya seperti ini ya. Hampir sama kayak while, cuman di depannya ada tulisan do dan while-nya di bawah. Oke, kita coba ya. Oke, kita buat file baru. Misalnya kita save dengan nama contoh do while. Oke. Ininya kita kopas lagi ya yang tadi, lalu ininya kita hapus. Nanti saya nggak nulis ulang-ulang, nggak capek ya. Oke, kita buat seperti ini sama. In A, atau enggak bosan nih sama A, bolehlah B gitu ya. Sama dengan 1. Oke. Do, gini ya. Lakukan. Nah, yang di bawah ini. Lakukan apa? Misalnya kita ini. Yang akan kita lakukan adalah menuliskan tulisan seperti ini. Atau kan nulis aja deh. B gitu ya, sama kayak tadi. Kemudian tulisannya adalah saya akan rajin masuk sekolah gitu. Oke. Nah, kita cancel biar nanti nggak ulang-ulang ya. Kemudian di bawahnya ada while selama, lakukan selama gitu ya. B-nya kurang dari sama dengan 10, hampir sama kayak tadi. Kemudian gimana ya, titik koma apa gimana nih? Coba sekarang kita lihat lagi ya supaya nggak ada yang salah. Oke, setelah ini ada titik koma. Oh iya, kita lupa nulis A plus-plusnya di sini. Ya, coba kita ulang ya. Setelah ini ada A plus-plus gitu ya. Sorry. B karena B variabelnya B plus-plus. Titik koma. Sekarang kita compile ya. Coba cek ada error nggak. Oke, aman ya errornya. Sekarang kita coba jalanin. Nah, tampil seperti ini. Ya, sama nih kayak tadi ya, nggak ada perbedaan. Yang membuat beda gimana? Sekarang kita coba pahami alurnya. Yang pertama adalah seperti biasa deklarasi B sama dengan 1. Kemudian do, lakukan ya, lakukan yang ini, lalu di di increment ya, B-nya plus plus. Nah, baru nih kondisinya di bawah. Nah, berarti ada kemungkinan di mana misalnya kondisinya tidak sesuai gitu ya, variabel B ini nggak sesuai sama kondisinya, itu kan dijalankan selama berapa kali? 1 kali ya, paham nggak? Coba sekarang kita ubah, misalnya kan B sama dengan 1, berarti memenuhi syarat kan nih? B-nya kurang dari 10, memenuhi syarat ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya B-nya 20? Harusnya kan nggak memenuhi syarat. Dan harusnya ini nggak dijalankan. Tetapi dalam dual ini, gitu ya, sekarang kita coba lihat dulu deh. Ya, kita compile. Kita jalanin. Nggak jalan. Loh, kenapa kok bisa jalan? Nah, perbedaan dual dengan for dan while adalah dia akan melakukan 1 kali perulangan ya sebelum kondisinya dijalankan. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis 1000, 100 gitu ya,
selama menggunakan do while dan kondisi yang tidak terpenuhi gitu ya, dia akan menjalankan satu kali. Ya, jadi proses seperti ini. B sama dengan 20. Lakukan. Tuh, kan dia langsung dilakukan aja. Jadi nggak ada pengecekan. Nah, lakukan ini. Nah, setelah dilakukan, dia bakal dicek. Selama B kurang dari 10, misalnya B-nya 20. Sesuai nggak nih kondisinya? Nggak sesuai, maka programnya langsung berhenti, nggak dilanjutan. Ya. Tetapi, kalau misalnya B-nya adalah 1 gitu ya, yang memenuhi syarat, maka dia akan dilanjutkan sampai berapa kali perulangannya? Sampai 10 kali. Coba kita coba lagi ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kondisinya sesuai maka dia akan berulang terus ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Nah, kalau yang for itu dia sudah kondisinya sudah ditentukan di awal, di atas ya. Bedanya kalau menggunakan while selama gitu ya, selama kondisinya benar, maka dia akan ngejalanin gitu ya. Nah, sekarang bedanya kalau yang do while dia akan menjalankan satu kali dulu baru dicek. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke. Saya rasa teman-teman udah paham ya. Kita lanjut materinya. Nah, katanya perulangan ini nggak hanya menampilkan teks juga, tapi banyak hal gitu. Ya, bisa input, percabangan, misalnya function, dan ini nggak nanti ya kita pelajari juga. Dan ini contoh ini saya akan mencontohkan perulangan yang berisi percabangan. Nah, yang kemarin kita pelajari ya, percabangannya kayak gimana? Yang menampilkan bilangan ganjil. Nah, kita juga sebelumnya udah pernah nyoba ya. Oke, terus, nah ini contohnya. Kita menggunakan yang for aja, yang gampang ya. Oke, kita nanti akan coba ya. Kita coba. Kita buat file baru, misalnya kita paste dulu ya yang tadi. Yang kita nggak nulis ulang. Oke, kita save dulu ya. Misalnya, contoh bilangan bil ganjil gitu ya. Oke. Kita buat percabangannya dulu. For, kita akan mencari bilangan ganjil antara 1 sampai 10 aja. Ya, coba kita coba. Ya, in A sama dengan apa nih? 1 apa 0 nih? Jadi 1 aja ya. Nah, kemudian A-nya kurang dari 10 karena ingin kita membuat 10 ini ya, dari 1 sampai 10. Kemudian A plus. Oke, isinya adalah, nah, isinya di sini nggak cuma kita nampilin aja, tapi kita juga membuat percabangan. Caranya gimana? Kita buat percabangan gimana nih? If gitu ya. If apa? Ya, kondisinya adalah A. Jika A gitu sisa bagi 2 sama dengan 0, 1 gitu ya. Nah, ini caranya gimana nih? Nah, sekarang kalian pikir-pikir lagi. Bilangan ganjil tuh bilangan apa sih? Nah, bilangan ganjil itu merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2. Ingat ya, jadi yang persen ini buat apa? Ini mod atau modulus, atau bisa disebut sisa bagi. Nah, kalau ada A misalnya 1 gitu ya, A-nya 1, sisa bagi 2 adalah sisanya, ada sisanya gitu ya. Sisanya 1, maka nanti dia adalah bilangan ganjil. Kalau misalnya nggak ada sisanya gimana? Ya berarti dia bilangan genap. Nah, cukup kita menuliskan seperti ini aja. Ya. Oke. A-nya ngambil dari mana? A-nya ngambil dari atas ini. Oke, lanjut ya. Maka, kita akan tuliskan seperti ini. Code A gitu ya. A-nya nanti akan yang sistemnya hitung. Kita tinggal ngambil aja nih variabelnya ya. Cukup satu variabel aja. Code A, ya kita tuliskan seperti ini. Ya, biar bagus. Ini bilangan ganjil. Oke. Nah, jangan lupa kasih handle biar nanti ada enternya. Oke ya. Selesai. Nah, sekarang kita coba ya. Kita compile dulu. Wah, ada error nih, kenapa? Oh iya. Sama dengannya kurang 1. Oke. Nah, errornya 0 ya, aman. Sekarang kita coba jalankan. Iya. Berhasil ya.
Ini adalah bilangan ganjil. Ingat, 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah bilangan ganjil. Berhasil teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti silahkan dicoba lah ya. Coba programnya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita lihat materinya lagi. Nah, nanti teman-teman silahkan dicoba ya. Pakai CSS Droid yang di HP karena kita nggak ada tatap muka ya. Jadi masih online. Kalian dicoba download, semuanya wajib nyoba. Nah, gini downloadnya dari Play Store ya, install, kemudian ini muncul seperti ini abaikan saja. Nah, nanti kalian kalau mau play langsung ya, misal nih, di sini Hello World, yang kalian semua udah tahu lah ya. Nanti munculin Hello World, kalian play gitu ya, nanti muncul seperti ini. Kemudian kalau scriptnya pengen disimpan gitu ya, klik yang ini, kemudian nanti muncul seperti ini, klik save, ya selesai. Kemudian ini tugas yang kemarin kita abaikan. Oke, kemudian materi pada pertemuan hari ini kita akan membuat sebuah studi kasus sederhana teman-teman. Nah, gitu teman-teman ya. Coba sekarang kita lihat seperti ini. Saya punya beberapa studi kasus. Ya, ada lumayan banyak. Ada 5 ya. Nah, sekarang sederhananya saya akan membuat perulangan yang dimana isinya adalah sebuah percabangan. Jadi kasus yang pertama, saya akan menampilkan tulisan sederhana yang nanti akan merepresentasikan sebuah pengendara yang Gojek gitu ya, atau mungkin kita gampang nyebutnya ojol. Nah, nanti kita buat 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti masing-masing ojol ini dari angka 1 sampai 10 gitu ya, nanti punya kondisinya masing-masing gitu. Nah, nanti kasus ini semoga saja bisa memudahkan kalian menggunakan perulangan serta percabangan secara bersama-sama seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk studi kasus yang pertama, syaratnya hanyalah menampilkan 10 pengendara yang siap untuk ngojek. Ya, semoga kalian paham ya. Coba sekarang saya contohkan dulu ya studi kasusnya. Oke, ini kita abaikan, kita buat file baru lagi. Sekarang kita buat dulu ya, include Ustream, nah, gini aja, pusing. Nanti teman-teman buat seperti ini ya, di CSS Droid, nanti supaya bisa dipraktekkan juga, biar kalian tahu. Space std in main, oke, return 0, nah seperti ini. Kita save dulu ya, kita save, kita kasih nama misalnya kasus 1. Oke, selesai. Sekarang kita lihat lagi gambarnya. Tujuan dari kasus 1 hanyalah ya, menampilkan 10 ojol yang keterangannya siap untuk ngojek, atau dengan istilahnya lagi nunggu penumpang gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita buat pakai apa nih? Mau pakai for, pakai while, terserah kalian ya. Kalau saya sih pakai while aja nggak apa-apa. While for aja ya maksudnya. In gitu ya. Oh, jangan dibuat di sini deh. Kita buatnya di in A misalnya, in ojol gitu aja ya. In ojol sama dengan berapa nih? 1. Sorry, kita pakai aja di sini. Titik koma misalnya. Sorry, kita buat dulu di atasnya ya. Jumlah ojol. Silahkan ditulis variabelnya suka kalian ya. In ojol, in jumlah ojol, nilainya adalah berapa tadi? 10 gitu ya. Nah, kemudian for in A sama dengan 1, A nya kurang dari sama dengan berapa? 10 ya, tapi karena kita udah buat variabelnya di atas, kita tuliskan aja nama variabelnya, jumlah ojol, ini ya, titik koma, A nya plus. Lanjut. Sekarang programnya adalah menampilkan 10 pengendara ojol gitu ya, yang siap atau sedang menunggu penumpang. Caranya gimana? Ya udah, kita buat tampilin aja sederhana. Ya. Misalnya tulisin kayak gini. A gitu ya.
dituliskan seperti ini biar enak. Pengendara gitu ya, atau enggak ojol aja nggak apa-apa lah. Ojol sedang menunggu penumpang gitu ya. Terus kita ke handle, jangan lupa. Sorry. Ini ya. Oke. Harusnya udah bisa jalanin. Coba sekarang kita compile dulu. Oke, berhasil ya. Nggak ada error. Kita jalanin. Oke. Berhasil ya. Nah, sekarang muncul seperti ini. Ya, ojol sedang menunggu penumpang. Jadi ojol nomor 1 gitu ya. Sedang menunggu penumpang, atau enggak supaya keren, ojol satu apa angkanya jangan di paling kiri ya, kita taruh di misalnya ojol 1, ojol 2 dan seterusnya ya. Oke. Kita coba, jadi ini kita ubah nih, kita ganti. Nah, kita ganti, kemudian ini kita hapus semua aja biar kalian gak bingung. Oke, ini kita buat misalnya ojol ke gitu ya. Terus kita kasih gini lagi, ojol ke A tuh, terus kasih lagi sedang menunggu penumpang. Nah, gini ya, teman-teman pasti paham lah. Jadi kita kasih pembatas. Jadi kalau kita mau dikasih variabel ya dikasih pembatas dulu ini ya. Ya, ingat ya. Gampang deh. Oke, kita ini kemudian kayak gini belakangnya. Nah, kita coba compile lagi setelah diubah. Kita jalanin. Nah, kayak gini kan lebih enak. Ojol ke-1 sedang menunggu penumpang. Ya, ojol kedua sedang menunggu penumpang dan seterusnya. Nah, sekarang studi kasus kita yang pertama sudah selesai. Ya, ini masih yang pertama nih. Sekarang kita coba studi kasus yang kedua. Oke, studi kasus yang kedua. Nah, seperti ini. Sekarang ada pengendara 1 dan 4 sedang mengantarkan penumpang. Ya, pengendara 5 dan 10 masih menunggu penumpang. Nah, simulasinya dari gambar seperti ini. Ya, 1 dan 4 dikotakan hijau itu artinya apa namanya? Mengantarkan penumpang. Yang 5 dan 10 masih menunggu penumpang. Nah, sekarang kita harus membuat studi kasus yang udah kita buat tadi menjadi seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, oke. Berarti kita membuat apa? Percabangan di dalamnya. Gimana yang ojol pertama sampai keempat itu dia keterangannya menampilkan mengantarkan penumpang. Yang 5 sampai 10 keterangannya adalah menunggu penumpang. Nah, sekarang kita coba ya. Oke. Kita copy paste aja semuanya. Baik, akan kita kopas semua ya. Kita kopas, lalu kita buat file baru. Oke, kita kopas di sini, lalu kita save ya. Kita kasih nama misalnya tadi kan kasus 2 ya. Kasus 2. Kita klik save. Nah, sebelum itu coba kita pahami lagi ya soalnya. Coba kita lihat. Studi kasus yang kedua ya. Pengendara 1 dan 4 sedang mengantarkan penumpang yang ditandai apa nih? Ditandai oleh kotak yang berwarna hijau ya. Nah, kemudian pengendara 5 sampai 10 itu masih menunggu penumpang. Jadi nanti kita akan membuat dua percabangan di mana nanti percabangannya akan memilih ya kondisi yang 1 sampai 4 itu apa dan pengendara nomor 5 sampai 10 itu bagaimana. Seperti itu ya, teman-teman ya. Coba sekarang kita buka lagi kode editornya. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah percabangan. Untuk kali ini saya akan membuat percabangannya yang menggunakan if saja ya. Oke, silahkan diperhatikan ya. Nah, tadi aturannya kita akan membuat ojol yang 1 sampai 4 dia sedang mengantarkan penumpang. Nah, sekarang kita coba buat dulu ya. Misalnya seperti ini, if gitu ya. Nah, sekarang yang menandakan nomor ojol itu yang mana? Ini yang A ya. Dapat dari mana A-nya? Dapat dari sini, dari perulangan. Yang nanti di mana A ini akan bertambah terus ya sampai dengan berapa jumlah ojolnya nih? Jumlah ojolnya adalah 10. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Saat perulangan yang berjalan, ya berjalan sekali, maka nanti akan ada pengecekan. Jika ya A-nya adalah gitu ya. Jadi kalau if ini pakai sama dengannya 2 kali. Jika A adalah
1 gitu ya. Ini kan saya akan contoh dulu ya. Maka gitu ya. Kita copy yang ini, kita samakan. Nah, jika A-nya adalah 1, akan muncul seperti ini. Ojol ke A ini nggak perlu diganti. Nah, ini kita ganti sesuai ini kriterianya tadi apa? Coba kita lihat lagi. Sedang mengantarkan penumpang ya. Coba sekarang kita masukin sedang mengantarkan penumpang seperti itu teman-teman ya. Coba sekarang kita save dulu. Sekarang kita coba jalankan dulu ya. Dengan A-nya adalah 1 alias ojol yang ke 1 ya. Jadi sisanya ya pakai yang ini dulu. Oke. Sekarang kita coba. Kita compile. Oke, kita jalankan lagi. Nah, berhasil teman-teman ya. Nah, ojol ke 1 sedang mengantarkan penumpang. Nah, ini kenapa masih ada? Nah, ingat ya. Nah, tadi kita cuma buat contoh aja. Ini kita abaikan dulu sementara. Kenapa ini tetap berjalan? Karena apa namanya? Walaupun A-nya ini sudah ini ya di if kan, dikasih percabangan bahwa A-nya adalah 1, maka nanti jalankan ini. Nah, tetapi programnya akan terus berjalan. Jadi saat A ini dicetak ya, maka nanti A-nya dicetak lagi 2 kali gitu ya. Oke, nah sekarang ini hasilnya. Ya, yang A-nya udah bener nih. A1 sedang mengantarkan penumpang. Nah, nanti saya ngapain kayak gini ya. Kalau misalnya kita menggunakan if kayak gini ya, nanti kita if-nya banyak nih. Kayak misalnya if misalnya A-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini saya ngapain kayak gini. Ya, jadi saya pengen yang langsung misalnya ojol yang 1 sampai 4 dia sedang mengantarkan penumpang. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Karena ini masih berurutan, kita masih enak nih ya, 1 sampai 4 gitu. Nah, caranya seperti ini. Ya. Jika gitu ya, A-nya kurang ini ya, jika A-nya kurang dari 5. Nah, ini caranya yang paling gampang ya. Jika A-nya kurang dari 5, maka akan tampilkan sedang mengantarkan penumpang. Ya, coba teman-teman pahamin lagi. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, pengendara 1 sampai 4. Nah, sekarang kita lihat 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang mendekati lebih dari angka 4 berapa? Angka 5. Jadi nanti kita akan membuat percabangan seperti ini. Ya, jika A-nya masih kurang dari 5, nah A-nya ngambil dari mana? Ngambil dari sini. Ya. Misalnya 1 gitu ya. A-nya kurang dari 5 enggak? Iya. Nanti maka akan dicetak seperti ini, ya. Ojol ke A yang tadi awalnya 1 gitu ya, sedang mengantarkan penumpang. Lalu misalnya ini A++. Sekarang bertambah jadi angka 2, ya. Maka nanti akan masuk ke sini. Percabangan ya if jika ya A-nya kurang dari 5, dari A-nya berapa? 2 ya. Maka akan terus dicetak sampai A-nya 4. Ya. Sampai A-nya 4 misalnya. Jika A-nya sama dengan 4, kurang dari 5 enggak? Iya. Maka nanti akan dicetak yang ini. Kemudian A-nya plus lagi nih. A-nya sama dengan 5 sekarang. Nah, A-nya kurang dari 5 enggak? Enggak. Ya, jadi supaya nanti kita biar pas biar samakan kayak gini ya. Kita ganti jadi A kurang dari sama dengan 5-nya diganti 4. Oke. Kita save ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita compile. Oke, kita jalankan ya. Nah, berhasil ya. Oke. Cuman ini masih acak-acakan nih. Ya, tapi dia udah benar nih. 1 sedang mengantar penumpang, 2 sedang mengantar penumpang, 3 sedang mengantar penumpang, 4 sedang mengantarkan penumpang. Nah, biar nanti ini nggak duplikat, gimana kalau yang ini kita hapus saja. Oke ya. Sip. Nah, nanti berarti ya secara logika yang ditampilkan ini hanya yang masuk ke dalam kriteria A kurang dari sama dengan 4. Berarti dengan secara logika ojol 1 sampai 4 aja yang ditampilkan ya. Sekarang kita coba lagi, kita compile, kita run. Nah, benar ya, ojol 1 sampai 4 sedang mengantarkan penumpang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menampilkan ojol yang 5 sampai yang 10?
dengan kriteria masih menunggu penumpang. Gimana? Nah, berarti gampangnya ya, ini kita tambahin percabangannya. Ingat, karena ini cuma percabangan cuma ada 2, yang pertama masuk dalam kriteria 1 sampai 4 dan juga 5 sampai 10, ya berarti cuma ada 2 kemungkinan. Ya berarti karena cuma ada 2 kemungkinan, kita bisa buat menggunakan else. Nah, berarti selain kondisi yang di atas, maka jalankan perintah di bawah ini. Seperti itu teman-teman ya. Maka nanti ini tinggal saya copy aja nih. Nah, kita copy, kita paste di sini. Oke, selesai. Ya. Nah, sekarang akan saya jelaskan ya. Misalnya seperti ini. Kita akan fokus sama percabangannya ya. Jika yang pertama ya A sama dengan 1 gitu ya. Oke. A-nya kurang sama dengan 1 nggak nih? Dicek nih di sini. Iya, maka nanti tampilkan. Nah, sekarang kita coba bayangin ya. A-nya udah bukan 1 lagi. Udah bertambah misalnya sampai angka 8 misalnya. Nah, sekarang dicek sama percabangan nih. Jika angkanya kurang dari 4. Nah, sekarang 8 itu kurang dari 4 kak? Enggak. Ya, maka nanti akan turun ke bawah. Di bagian else. Kalau bagian else artinya adalah kondisi selain yang ada di atas. Nah, 8 masuk nggak? Masuk. Ya, intinya selain yang ada di atas. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita compile. Oke, kita running. Oh, ini salah. Ya, ini kita belum ganti. Nah, karena yang tulisannya masih sama ya, kita ganti dulu nih yang bagian else-nya. Misalnya tadi bukan mengantarkan, berarti sedang menunggu ya. Oke, seperti ini. Oke, kita save lagi. Nah, kita compile. Ya, kita jalankan. Sip. Ya, berhasil ya. Di ojol ke-1 sedang mengantarkan penumpang. Ojol ke-2 sampai ke-4 ya, mengantarkan penumpang. Yang 5 dan ke-10 berarti menunggu penumpang. Ya, jadi nanti tinggal percabangannya aja ditentukan nomornya. Kemudian tinggal keterangannya diganti. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kalian masih belum mengerti konsep else ini, ya bisa juga seperti ini. Ya, kita buat percabangan lagi yang kedua. Jadi kita sebut dengan percabangan bertingkat. Ya, jadi kita menggunakan yang namanya else if, gitu ya. Seperti ini. Kemudian ada percabangan lagi di sini. Ada kondisi lagi. Nah, berarti kalau misalnya kondisinya kurang dari sama 4, ya berarti kondisi yang selanjutnya 5 sampai 10 artinya apa? Berarti lebih dari 4. Ya. Berarti A-nya lebih dari 4. Apapun itu misalnya ya. Mau 5, mau 8, mau 10, mau 11 gitu ya. Mau 100 sama aja. Ya intinya lebih dari 4. Ya, tapi karena kondisinya di sini kita menggunakan ojolnya ada 10, ya berarti nanti batasnya adalah 10. Ya, coba sekarang kita save dulu. Kita compile. Oke, berhasil ya. Coba kita jalankan. Ya, hasilnya sama aja. Ya. Nah, karena hasilnya sama aja gitu ya, kita masih pakai yang tadi aja. Cuman kalau teman-teman lebih paham yang ini, silahkan pakai ini aja, sama aja. Ya. Oke, kita close. Saya akan pakai yang else aja. Saya hapus ya, segini. Oke, sip. Oke ya, ini adalah kasus yang kedua. Kita udah berhasil ya buat nampilin 4 ojol yang sedang mengantarkan penumpang dari 1 sampai 4. Kemudian 5 sampai 10-nya adalah menunggu penumpang. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kasus selanjutnya. Nah, kasus selanjutnya, nah ini masih gampang ya. Oke, kasus yang ketiga. Nah, sekarang kita tambah ya. Ini pengendara 1 sampai 4-nya sedang mengantarkan penumpang. Kemudian pengendara 5 dan 7 masih menunggu penumpang. Kemudian pengendara 8 dan 10 mengantarkan penumpang. Nah, berarti yang mengantarkan penumpang ada loncat-loncat nih ya. Yang mengantarkan penumpang dari 1 sampai 4
kemudian 8 sampai 10. Ya, ada 5 sampai 7-nya ini masih menunggu. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi ya. Sekarang silahkan perhatikan lagi. Oke, ini kita kopas aja ya. Oke, kita copy, kita buat file baru ya. Oke, kita paste di sini, kemudian kita save dulu ya. Kita kasih nama kasus 2 gitu ya. Oke, maaf salah. Kasus 3. Oke. Nah, sekarang kita buat ya, karena di sini kondisinya ada berapa? Sebenarnya ini kondisinya cuma ada 2 ya. Cuman karena ini selang-seling, kita akan coba menggunakan 3 kondisi dulu ya, supaya teman-teman bisa paham dulu. Oke, sekarang kita ingat-ingat ya. Pengendara 1 sampai 4 itu mengantarkan penumpang, 5 sampai 7 itu menunggu penumpang, 8 sampai 10 itu mengantarkan penumpang. Kita akan membuat percabangannya secara bertahap sesuai dengan urutan di sini ya. Oke, kita coba. Nah, ini sampai di sini. Ini sudah benar ya. Oke, 1 sampai 4-nya sudah benar. Berarti akan kita ubah 5 sampai 7 ya. Nah, saya menggunakan kondisi tertentu. Ya, kita sama. Jadi sekarang kita membuat kondisinya nggak bisa else nih. Ya, kita akan membuat percabangan bertingkat. Ya, sekarang kita buat di sini also if ya. Jika ini sama aja ya. Ini if ini sama else if ini sebenarnya sama. Cuman karena if ini paling atas gitu pakai if, dan ini yang di dalamnya, di bawahnya bertingkat harus else if ya. Ya. Kalau misalnya percabangan lagi gimana? Ya udah else if lagi ke bawah. Gitu ya. Oke, lanjut. If gitu ya, A sampai berapa nih ya, kurang dari berapa nih, kurang dari 5 atau enggak gini ya, A nya lebih dari berapa nih, A nya lebih dari 5 7 ya, sorry 4, A nya lebih dari 4. Oke, sama kayak tadi ya. Sekarang kita coba kita save dulu, kita compile ya. Nah, sekarang tampilnya apa nih? Oke, kita jalanin. Nah, sama kayak tadi. Apa yang perlu kita ubah di sini? Nah, oke, sekarang kita buat dulu ya 3 percabangannya. Misalnya ini kita buat else if juga sama, dimana A-nya lebih dari berapa nih? Lebih dari 8 gitu ya. Sorry, lebih dari 7 ya. Atau kayak gini aja, lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Nah, biar enak, biar sama kayak gini ya. Oke, A lebih dari sama dengan 8, maka tampilkan di bawah ini. Oke, ini kita copy yang sama. Oke, kita tampilkan di bawah sini. Sip. Nah, ingat ya, urutannya sedang mengantar penumpang, menunggu penumpang, mengantar penumpang. Oke, sekarang kita compile ya, kita save dulu, compile. Oke, kita jalankan. Oke, kita lihat. Oh, masih error ya. Nah, ini berarti kita membutuhkan beberapa kondisi ya dengan menggunakan operator relasi. Nah, sebenarnya kenapa bisa jadi menunggu penumpang semua ke bawah? Kita debugging dulu ya, atau mendeteksi masalah. Kenapa ini 4 menunggu penumpang sampai bawah? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di percobaan kita yang kedua, else if A-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, sekarang kondisi ini nggak dijalankan sama sekali nih yang mengantar penumpang nih. Kenapa? Ya karena kita lihat di sini. Misalnya nih, if-nya udah bukan kurang dari sama dengan 4 lagi, misalnya udah 5 gitu ya. Nah, maka di sini else if gitu ya bakal masuk sini karena ini udah nggak akan kena. Turun ke bawah sini. Apakah A itu lebih dari 5? Ya, jalankan. Ya, terus misalnya A-nya udah 6. Apakah A lebih dari sama 5? Iya, terus. Nah, sekarang ini udah sampai 8 nih. Ya, anggap aja udah sampai 8. A-nya 8 di sini. Nah, di sini ada percabangan.
apakah A dia lebih dari sama dengan 5, yang tadi kan awalnya 8. Ya iya, maka jalankan. Seterusnya sampai angka 10. Yang penting A-nya lebih dari sama dengan 5, maka akan terus jalankan. Nah, ini nganggur nih, nggak kepake. Ya, caranya supaya ini kepake gimana? Ya, berarti kita harus buat batasan di sini. Kondisinya jangan cuma A lebih besar dari 5 doang. Ya, tambah lagi kondisinya, yaitu A lebih besar dari 5. Nah, dan juga ya lebih kecil sama dengan 7. Ya, coba sekarang buatnya gimana? Cara buatnya kita harus menggunakan operator logika yang dimana menggunakan N, ya. Nah, kodenya seperti ini tulisannya, ya, sintaksnya. Teman-teman nanti kalau misalnya lupa silahkan pelajari lagi, buka modulnya tentang percabangan dan juga operator logika, ya. Oke. Ini kondisi yang pertama, yaitu A-nya lebih dari sama dengan 5. Kondisi yang kedua, nah, A-nya harus lebih kecil dari sama dengan 7. Nah, kondisi ini ya yang mengharuskan keduanya harus bernilai true atau benar. Ya, kalau misalnya salah satu ada yang nggak benar gimana? Ya nggak akan dijalanin. Ya, begitu. Oke, misalnya gini, A-nya udah mulai 8 nih, ya. A-nya 8, kemudian bakal dicek. Nah, ini nggak akan dicek, masuk ke sini, gitu ya. Apakah A lebih dari sama dengan 5? Iya, benar, karena 8. Dan, gitu ya, A-nya kurang dari sama dengan 7 nggak nih? Nah, tadi karena 8, ya berarti harusnya lebih dari dong. Berarti kalau yang kurang dari, ini berarti otomatis salah. Maka kondisi ini nggak akan dijalankan. Dia akan otomatis turun ke bawah. Ya, nah sekarang dicek nih di sini. Ya, ini udah mulai ketahuan ya penyelesaiannya. Nah, sekarang jika ya A-nya lebih dari sama dengan 8 kan nih? Nah, tadi kan 8. Nah, karena ada sama dengannya berarti artinya dia benar. Maka nanti dijalankan kondisi perintah di bawah ini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita save dulu ya. Kita compile. Oke, kita jalankan. Nah, sekarang kelihatan ya. 1-4 mengantarkan penumpang, 5-7 menunggu penumpang, 8-10 mengantarkan penumpang. Ya, sesuai dengan permintaan dari studi kasus kita yang tadi ya. Seperti ini. Nah, teman-teman, sebenarnya kode ini masih bisa kita persingkat. Ya. Caranya seperti apa? Ya. Nanti anggap saja kode yang ini udah betul ya. Nah, jika kalian ingin menggunakan cara yang seperti ini silahkan ya, tapi saya akan menggunakan ada lagi caranya ya, atau karena ini kondisinya sudah terpenuhi gitu ya, kita nggak usah pakai else if lagi, kayak tadi aja. Kondisi selain itu kita pakai else aja ya. Ini cara yang kedua ya. Nah, ini saya save coba ya. Lihat ya, tadi yang ini sebelumnya adalah cara yang pertama. Cara yang kedua itu yang pakai else aja ya. Oke, kita compile. Ya, sip, kita jalankan ya. Nah, hasilnya sama persis ya. Nah, sekarang cara yang ketiga ya, silakan diperhatikan. Saya akan menggunakan operator logika lagi ya. Nah, karena karena 1 dan 4 dan 8-10 itu kondisinya sama atau perintahnya sama ya, mengantar penumpang, jadi saya nggak harus buat kondisi yang lain gitu ya. Nah, ini saya buat kondisi yang lain nih, tuh di bagian else. Nah, saya pengen ini nggak kita pakai ya, karena ini sama dengan 1-4, saya pengen satuin di sini. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita bisa hapus ya. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat kondisi ya, ditambahkan di dalamnya.
jika ya kondisinya A kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Nah, atau gitu. Kita buat atau ya. Ini kita baik kurungin ya. Biar nanti sendiri-sendiri. Oke. Saya pindahkan kurungnya ke sebelah. Di samping 4. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian di sebelahnya ada kurung lagi. Ada misalnya A-nya tadi berapa? Lebih dari sama dengan 8 ya. Oke, ingat-ingat ya. A-nya lebih dari sama dengan 8. Oke. Sebenarnya seharusnya teman-teman udah bisa kelihatan ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita compile dulu. Oke, kita jalankan. Yap, hasilnya sama aja. Kenapa bisa seperti ini? Nah, sekarang harusnya kalian udah tahu nih fungsinya OR ini buat apa. Ya. Nah, sekarang kita akan coba, misalnya ya, kita mulai dari pertama, for in sama dengan 1 ya. Maka nanti akan dicek di sini, apakah A kurang dari sama dengan 4 ya. Ya, or itu atau ya. Yang dimana kalau misalnya, di sini ada dua kondisi ya. 1, 2 ya, ada dua kondisi. Nah, yang dimana or ini akan bekerja apabila ya salah satu di antara mereka benar. Kalau dua-duanya benar gimana? Ya udah jalanin aja sama aja. Tapi kalau dua-duanya salah, baru nanti nggak dijalanin. Ya misalnya ini kan A-nya benar ya. A-nya 1 kurang dari sama 4. Nah, ininya kondisi yang kedua, A-nya lebih dari sama dengan 8. Benar nggak? Salah. Ini kita abaikan. Kita fokus ke sini berarti. Berarti artinya benar. Karena dia OR menjalankan misalnya ada yang benar, maka nanti perintah yang bawahnya kan jalankan. Gitu. Nah, kemudian misalnya nih, kita masuk kondisi yang tadi yang kedua, yang 5 sampai 7 masih menunggu penumpang, ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya 5 gitu ya. If A-nya kurang dari sama dengan 4, bener nggak? Karena dia 5, berarti kondisinya salah. Lanjut ke yang kedua, ya. A-nya sama dengan 5 nih tadi. A-nya lebih dari sama dengan 8 nggak? Enggak. Karena 5, berarti karena kondisi dua-duanya salah, maka ini nggak dijalankan. Maka dia akan turun ke bawah, ya. Dicek nih, A-nya lebih dari 5 nggak? Iya. Nah, lebih dari sama 5, iya. Kemudian, dan A-nya kurang dari sama dengan 7 nggak? Iya juga, karena 5. Maka nanti ini akan dijalankan. Oke, ini cara yang ketiga ya. Nah, sekarang kita compile dulu ya. Tadi kan udah kita compile ya. Kita jalankan, hasilnya sama. Ya. Ini adalah cara yang ketiga. Ya, ada lagi satu lagi caranya. Kita akan persingkat lagi. Ya. Karena ini kondisi yang dua kondisi sudah terpenuhi di satu percabangan ini, ya. Nah, ini berarti kita nggak usah pakai rumus ini, logika ini. Kita hapus saja. Harusnya tampilnya sama, ya. Nah, sekarang kita save. Oke. Kita compile. Oke, errornya 0 ya, aman. Lalu kita jalanin. Yap, hasilnya sama aja. Kenapa bisa sama aja? Ya, sama seperti tadi ya. Karena dua kondisi sudah ada di sini, berarti satu kondisi lagi kan ini ya, nggak perlu dibuat kondisi lagi karena satu kondisi yang tertinggal, artinya kita bisa buat selain kondisi yang di atas, kita akan tampilkan seperti ini. Berarti menggunakan apa? Menggunakan else. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, ini cara yang keempat. Nah, terserah teman-teman, nanti ada 4 cara. Silakan gunakan dengan pemahaman kalian masing-masing ya. Oke, sebenarnya sama aja kok. Lanjut ya. Oke, ini kondisi kasus yang ketiga. Nah, sekarang
Ada kasus yang keempat, ya. Kasus keempat ini pengendara 1, 3, 5, 7, 9 mengantarkan penumpang. Ya, pengendara 2, 3, 6, 8, 10 menunggu penumpang. Nah, ini selang-seling nih. Harusnya teman-teman bisa lihat di sini polanya ya. Nah, silakan teman-teman nanti ini saya buat tugas saja. Silakan dikerjakan lalu ditulis ya hasilnya. Nah, tapi sebelum kalian tulis di buku, saya minta kalian buat programnya yang sederhana ya. Dibuat dipakai aplikasi Dev C++. Maaf, CSX Droid ya, yang bisa digunakan di Android atau di HP kalian. Nah, di materi yang kemarin saya udah kasih tahu caranya download dan kemudian cara menggunakannya. Yang teman-teman nanti menggunakan aplikasi CSX Droid untuk ngoding seperti ini juga sama aja. Ya, nanti teman-teman bisa dilihat dari video ini, di screenshot gitu ya. Terus nanti kalian ketik manual di di CSX Droid-nya seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa milih mau mengerjakan kasus yang mana ya. Di sini saya sediakan dua kasus. Yang pertama kasus yang keempat, yang kedua ini kasus yang kelima. Silahkan. Ya, kalau kasus yang kelima, ini pengendara 2, 6, 8, dan 10 menunggu penumpang. Pengendara 1, 3, 9 itu mengantarkan penumpang. Ya, kena pengendara 4, 5, dan 7 motornya mogok. Nah, silahkan teman-teman bisa membuat percabangannya. Bagaimanapun caranya ya, karena yang penting hasilnya sesuai dengan ini ya, yang penting hasilnya berhasil dan sesuai dengan kasus yang dibutuhkan seperti itu teman-teman ya. Silakan dengan menggunakan cara-cara kalian masing-masing ya. Oke, silakan berjuang ya. Oke, ini kasusnya, silakan nanti di screenshot ya. Nah, ini kasus keempat, ini kasus yang kelima. Oke ya. Oke, supaya enak nanti apa namanya, kasus-kasus yang ada di sini ya, nanti akan saya taruh aja deh di deskripsi YouTube-nya ya. Ini biar kalian bisa langsung kopas aja buat contohnya. Jadi nanti kalian tinggal nyoba ganti-ganti aja gitu ya. Oke, sebelumnya ini saya ubah dulu sampai jadi kondisi yang pertama ya, biar nanti kalian gampang makainya. Oke, yang ini aja ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.